Halo guys, kalau kita berbicara mengenai sebuah mahakarya pada sektor roda 2, maka jelas salah satu pabrikan inovator terbaik bisa dibilang jatuh pada tim sayap, yakni Honda. Karena seperti yang udah kita tahu juga, Honda itu selalu berhasil menggebrak dunia dengan mesin terbarunya mulai dari tahun 50-an bahkan hingga tahun 2005. Sebenarnya sampai sekarang sih, walaupun nggak seasik inovasinya dulu. Tapi walaupun begitu, di sini kita mau membicarakan salah satu tahun inovasi terbaik Honda. Tepatnya pada tahun 1992. Dan kira-kira gebrakan apa sih yang kita maksud? Sebelum kita lanjut, kita menawarin kaos polos nih dengan kualitas premium berbahan katun combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua, cuma di 40 ribuan aja. Dan untuk teman-teman yang cari kaos lebih murah, nanti kita bakalan bikinin juga untuk 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. Dan langsung aja di order melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, seperti yang pasti udah banyak teman-teman yang tahu, pada tahun 1992, Honda pernah juga loh membuat motor dengan desain yang unik, yakni NR750. Salah satu motor legenda yang selalu diperbincangkan hingga saat ini. Nah, sebenarnya awal kemunculan dari Honda NR750 ini berasal dari Honda NR500 sebagai kendaraan yang diciptakan Honda untuk berlaga di World GP. Dan di sini nih bagian awal keunikan dari NR500 terlahir. Karena kalau pada saat itu pabrikan lain menggunakan mesin 2 tak 500cc yang terbilang sukses, Honda malah masih setia menggunakan mesin 4 tak 500cc. Tentu dan sudah pasti, kondisi ini akan membuat Honda sulit untuk bersaing, bener nggak? Dan menyadari hal tersebut, serta masalah pelik yang dihadapi Honda ini, para engineer dari tim Honda pun dipaksa untuk membuat sebuah terobosan yang tidak biasa, yakni dengan membuat piston berbentuk oval dengan cara menggabungkan dua piston. Kebayang nggak seberapa sarapnya tanggapan orang-orang di kala itu ketika mendengar ide gila dari Honda? Kok bisa-bisanya bikin ide nyeleneh yang benar-benar keluar dari jalur? Tentunya Honda juga nggak akan segila itu tanpa perhitungan, bener nggak? Karena sebenarnya sebelum pengembangan oval piston ini, Honda sempat melakukan percobaan dengan menggunakan mesin 8 silinder berkapasitas 500cc. Mesin ini dicoba pada sesi latihan dan mendapatkan hasil yang dianggap cukup memuaskan. Tapi dikarenakan regulasi yang membatasi jumlah dari silinder sebanyak 4 piston aja, maka Honda menutup proyek tersebut dan beralih dengan mengembangkan mesin oval piston. Dan balik lagi ke pembahasan tentang oval piston. Tidak cuma bentuknya yang keluar dari jalur, tapi jumlah klep atau valve-nya juga benar-benar nggak wajar. Karena dengan piston yang lebih besar ini, masing-masing piston ini dilengkapi dengan 8 klep setiap silindernya, yang terdiri dari 4 lubang intake dan juga 4 lubang exhaust, dan juga 2 stang piston. Dan kebayang nggak seberapa besar sih gaya gesek yang bisa dihasilkan oleh mesin ini? Yang pastinya material biasa jelas nggak akan kuat untuk bertahan lama dari setiap power yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu juga, kabarnya setiap material yang digunakan di motor ini juga sangat premium. Contohnya seperti piston, yang dibuat dari campuran antara duralium dan juga magnesium. Lalu ada bahan titanium pada bagian stang piston dan juga klepnya. Dan dilengkapi juga dengan radiator ganda yang menggunakan bahan aluminium. Yang dimana jika ditotalkan mesin ini hadir dengan menggunakan 4 oval piston, 32 klep atau valve, 8 busi, 8 stang piston, dan juga 8 lubang intake serta exhaust. Asik gak? Konfigurasi dari mesin ini menggunakan konfigurasi V4 silinder 90 degree berkatup DOHC dengan karakter mesin yang overbore dengan ukuran yang gak tanggung-tanggung untuk overbore-nya. Panjang pistonnya di 101,2 mm kali 50,6 mm dikali stroke-nya di 42 mm. Yang dimana ini adalah sebuah mesin yang cukup unik dan tidak ada di pabrikan lain, bener nggak? Masuk ke bagian bodi, untuk menyempurnakan sang mesin yang unik ini, sektor bodywork juga dimaksimalkan dengan menggunakan material carbon fiber atau serat karbon yang bisa dibilang zaman itu teknologi ini masih sangat-sangat premium, canggih dan juga langka. Dan karena kecanggihan, premium serta kelangkaan tersebut, bodywork ini juga gak dilakukan secara penuh dengan karbon, tapi ada juga paduan fiberglass dan beberapa pernak-pernik dari bahan titanium. Oke, sekarang kita berbicara mengenai powernya. Motor ini mempunyai power yang lumayan bisa bersaing lah dengan mesin 2-stroke. Tapi sebagai catatan di sini kita bilangnya lumayan ya, bukan sangat bersaing apalagi mendominasi.
yakni mencapai 125 horsepower di 14.000 rpm. Yang dimana untuk meningkatkan performa, batas redline dari motor ini juga dipush hingga ke titik yang sangat gila seperti bentuk pistonnya, yaitu sampai 23.000 rpm. Wah, bener-bener sih Honda ini. Kalau buat sesuatu yang baru selalu nggak pernah nanggung totalitasnya. Ini nih yang membuat mesin ini benar-benar diapresiasi para pencinta otomotif sampai sekarang. Selain itu juga motor ini memiliki torsi sebesar 66 Nm di 11.000 rpm dan bobot motor ini sekitar 244 kg. Yap, terdengar dan tergolong berat, tapi wajar saja dengan konfigurasi mesin yang segitu ribet dan kompleks mulai dari bagian crankshaft sampai ke headnya. Tapi walaupun bobotnya berat, mesin badak ini juga tetap bisa menghasilkan top speed yang tergolong kenceng di angka 257 km per jam. Walaupun jelas nggak perlu kita perhitungkan, cukup dengan prediksi aja, udah bisa kita bayangkan akselerasinya bakalan agak lemot kalau kita mengingat perihal bobot. Oke, kita lanjut lagi masuk ke sektor yang lainnya. Di sisi lain, motor ini menggunakan suspensi dari produsen suspensi ternama yaitu Showa, dengan suspensi bagian depan yang menggunakan suspensi upside down 45 mm aluminium dengan swing arm yang juga menggunakan aluminium dengan jenis mono arm. Lalu dalam usahanya meminimalisir bobot, Honda juga membekali motor ini dengan rangka twin spar aluminium alloy beam yang dibalut dengan titanium anti gores. Lalu ke bagian sepatu dari motor ini dibekali juga dengan velg berbahan aluminium alloy dan ban dari pabrikan Michelin TX Radial yang tentu saja akan semakin menambah keeksklusifan dari motor ini. Maka nggak salah juga jika banyak orang yang mengatakan bahwa motor ini seperti Ferrari-nya roda 2. Namun sangat disayangkan karena harus melawan motor 2 tak yang jelas tidak akan seimbang bagi mesin 4 tak. Motor ini pun tidak pernah berada di puncak kemenangan. Dan saat Honda sadar akan beratnya persaingan sang oval piston ini, Honda akhirnya memilih untuk menjualnya secara massal sebagai motor eksklusif. Dan ketika motor NR750 terlahir dan diproduksi, motor ini hanya diproduksi sebanyak 300 unit saja dan kabarnya yang beredar, di masa tersebut motor ini dibanderol dengan harga yang fantastis yakni 5.000 US dollar atau setara dengan 704,5 juta jika kita bandingkan dengan kurs saat ini. Dan faktanya, ini belum termasuk biaya birokrasi yang gak masuk akal juga loh, yang dimana kemungkinan bisa sampai 2M jika masuk Indonesia. Tapi di samping itu semua, motor ini patut mendapatkan apresiasi karena Honda berani hadir dengan menegaskan bahwa kreativitas, kejeniusan, dan juga kegilaan para insinyur Honda pada sektor roda 2 dalam mempertahankan kepercayaan pada filosofi 4 taknya berhasil menciptakan sebuah motor dengan kualitas dan juga cinta yang tidak bisa kita pandang sebelah mata sebagai para pencinta otomotif dunia. Dan oke, itu aja informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Jika ada saran, kritik, pertanyaan, jangan ragu untuk berdiskusi di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karim undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.